Sesuatu pasti ada sebabnya. Dan sebab akibat ini kan berangkai. Cuma rangkaian sebab akibat ini harus ada titik akhirnya. Harus ada titik akhirnya. Tidak masuk akal kalau nggak ada titik akhirnya. Kalau nggak ada titik akhirnya namanya tasalsul dong. Ada terus, lah ujungnya kemana? Yang paling awal yang jadi sebab. Nah, itulah sebab awal. Dan sebab yang awal ini harus tidak ada yang menyebabkan dia. Kalau ada yang menyebabkan dia, berarti masih tasalsul lagi. Maka dia harus ada karena dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Aku percaya Tuhan, itu untungnya banyak. Yang jelas, kalau aku seandainya besok ada hari akhir beneran, ada Tuhan beneran, ada surga neraka beneran, aku aman. Kamu yang tidak percaya rugi. Besok kamu disiksa di sana. Seandainya nggak ada Tuhan, ya tidak apa-apa. Aku tidak rugi apa-apa, kamu juga tidak rugi apa-apa. Besok kita di akhirat sama-sama, tidak apa-apa. Jadi aku nggak rugi, kamu juga nggak rugi. Tapi kalau ada Tuhan, rasa gue susah, tapi aku menang. Aku kan sudah beriman. Nah itu argumen judi namanya. Membuktikan Tuhan ini selalu diulang-ulang oleh para filosof peripatetik, oleh para filosof awal, karena filsafat di era ini masih banyak yang tidak setuju. Membuktikan Tuhan sebenarnya dalilnya sederhana, mirip-mirip dulu kalau jadi di filsafat peripatetik itu ada 3 tipe pembuktian Tuhan. Yang pertama model Al-Kindi yang disebut Dalilul Khudus. Yang kedua model Ibnu Sina, ini yang mirip Al-Farabi, namanya Dalilul Jawas. Dan nanti model Ibnu Rus yang disebut Dalilul Ikhtira wal Inayah. Dalilul Khudus, kemarin di Al-Kindi bisa dicek lagi kenapa kok disimpulkan alam ini baru. Kalau pakai Ibnu Sina namanya Dalilul Jawas, dalil kemungkinan. Sebenarnya sederhana cara berpikirnya. Dalil kemungkinan itu, coba dicek di sekelilingmu. Semua hal yang ada di sekelilingmu pasti ada sebabnya. Nggak ada yang nggak ada sebabnya. Jaket, bangku, laptop, bahkan kamu, itu kan ada sebabnya. Yang sebab ini disebabkan juga oleh yang lain. Gelas dibuat dari pasir, pasir terbuat dari bahan apalagi. Manusia, kamu berasal dari bapakmu, bapakmu dari simbahmu, simbahmu dari buyutmu, buyutmu dari canggahmu, canggahmu dari di atas canggah apa? Udek-udek di atas udek-udek terus. Mungkin sampai Nabi Adam lah kamu percaya. Nabi Adam ada yang bikin, ada sebabnya. Dia tidak ngomongin ada tanpa ada sebabnya. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Dan sebab akibat ini kan berangkai. Cuma rangkaian sebab akibat ini harus ada titik akhirnya. Harus ada titik akhirnya. Tidak masuk akal kalau nggak ada titik akhirnya. Kalau nggak ada titik akhirnya namanya tasalsul dong. Ada terus, lah ujungnya kemana? Yang paling awal yang jadi sebab. Nah, itulah sebab awal. Dan sebab yang awal ini harus tidak ada yang menyebabkan dia. Kalau ada yang menyebabkan dia, berarti masih tasalsul lagi. Maka dia harus ada karena dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Semua yang lain boleh tidak ada, bisa tidak ada, tapi sebab yang pertama ini pasti ada. Kita itu levelnya mungkinul wujud. Kita bisa ada, bisa enggak. Kalau nggak ada bapak, kita nggak ada. Nggak ada simbah, bapakmu nggak ada. Itu makanan namanya mungkinul wujud. Tapi sebab yang pertama ini dia pasti ada. Kenapa dia pasti ada? Karena sudah jelas kita ada.
Kalau sudah jelas kita ada, berarti yang pertama pasti ada dong. Karena sudah nyata kamu ada. Jadi status kita ini cuma mungkin, tapi statusnya sebab yang pertama tadi, dia harus wajib. Dan dalam agama yang pertama ini kan yang disebut Allah, maka Allah wajibul wujud. Wujudnya dia wajib. Sementara kita yang jadi akibat dan mengakibatkan dan masuk siklus sebab akibat, levelnya masih mungkin, masih jais, masih jawas. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi dalil wajibul wujud. Seperti apa sih rangkaian sebab akibat itu? Seperti apa kok dari Allah bisa jadi muncul apa, muncul apa, muncul apa seterusnya? Ya modelnya emanasi. Persis kayak Al-Farabi kemarin. Saya nggak perlu ngulang, tapi yang jelas polanya, patternnya seperti itu. Meskipun para filosof kesulitan menamai level-levelnya, sehingga mengambil ijtihad pakai nama level-level barang-barang di alam semesta. Dari Allah jadi akal pertama, akal kedua, akal ketiga, dan yang tadi saya sebut akal fa'al, akal aktif itu sebenarnya akal ke-10. Yang dari akal ke-10 ini muncul alam semesta dan segala sunatullahnya. Nah itu membuktikan Tuhan. Karena era ini, era Abbasiyah ini, umat Islam sudah kontak dengan banyak sekali budaya lain. Sudah kenal orang Kristen yang punya teologi, sudah kenal Hindu, Buddha, kenal tradisi Yunani, kenal tradisi Zoroaster. Maka perlu argumen rasional untuk menguatkan keimanan. Kalau sebelumnya kamu yakin selesai cukup, oh enggak ketemu siapa-siapa, tapi begitu ketemu orang lain, sekarang kamu butuh dalil. Kemarin kamu tahlilan santai aja, tahlilan ya tahlilan, selawatan selawatan. Begitu ketemu orang yang anti tahlil dan anti selawat, terpaksa sekarang kamu bikin dalil tentang tahlilan dan selawatan. Dulu kamu gak pernah mikir, pokoknya tahlilan asik aja, dinikmati aja, selawatan dinikmati aja. Sekarang banyak orang ngomong tahlil itu bid'ah, selawatan itu gak ada contohnya zaman Nabi. Kan baru kamu mikir kan sekarang, baru kamu cari argumen, baru cari dalil. Sama, umat Islam dulu juga gitu. Zaman Nabi, zaman masih homogen, masih lokalnya belum terlalu luas, nyaman aja, beriman, diyakini Allah pasti ada, tenang aja lah. Begitu kontak dengan yang lain, orang Kristen punya teologi namanya kan, rumusannya rasional. Oh, kalau Tuhanku dia adalah satu, oknumnya tiga, dasarnya. Oh, dia orang punya rasionalitas. Orang Islam ditanya, gimana ya kalau Islam ya? Oh, maka lahirlah teologi Islam akhirnya. Mikir juga akhirnya. Jabariyah, Qadariyah itu sebenarnya inspirasinya juga dari sebelum ada Jabariyah, Qadariyah di Kristen lebih dulu ada cara berpikir seperti ini. Yang Jabariyah bilang kita itu hanya wayangnya Tuhan. Yang Qadariyah bilang kita itu bebas 100%. Oh itu sebelum, dulu umat Islam nggak bingung begini, tapi begitu kontak dengan yang lain, waduh iya ya, selama ini kita yakin kodok kodar sih, tapi gimana ya positioningnya ya, kita yang bebas atau terus bingung. Nah kalau kita nggak bebas loh, ngapain kok ada surga neraka? Tapi kalau kita bebas loh, Allah katanya ngatur semuanya. Oh itu bingung kan, kamu judek mikir itu. Nah, terus lahirlah ilmu kalam. Sama ini, kamu kan ngapain sih Tuhan gak dibukti-buktikan? Oh kamu penting kalau ketemu orang yang gak punya Tuhan, kamu ditanya kok kamu percaya ada Tuhan? Oh, kamu kan bingung mesti kan. Ya, kalau gimana ya? Kan kemarin tak bilangin, saya punya teman dosen, bukan UIN sih, dulu gak pernah sholat, sekarang alhamdulillah sudah mau sholat. Pas tak tanya, lu kok sekarang sholat mas? Yo, khawatir aja, jangan-jangan Tuhan memang benar-benar ada. Kalau benar-benar ada, gawat aku. Besok dikeprui waktu di neraka, kan gitu. Jadi dalilnya adalah khawatir. Karena memang ada filosof yang namanya Pascal. Pascal ini cara dia membuktikan Tuhan, argumennya disebut argumen gambling.
argumen taruhan. Argumennya namanya Pascal Weger. Jadi dia, kenapa kok kamu percaya Tuhan? Taruhan aja, ini pakai logika judi, kata dia. Dia ini teis kalau Pascal. Katanya Pascal, aku percaya Tuhan, itu untungnya banyak. Yang jelas, kalau aku seandainya besok ada hari akhir beneran, ada Tuhan beneran, ada surga neraka beneran, aku aman. Kamu yang tidak percaya rugi. Besok kamu disiksa di sana. Seandainya nggak ada Tuhan, ya tidak apa-apa. Aku tidak rugi apa-apa, kamu juga tidak rugi apa-apa. Besok kita di akhirat sama-sama, tidak apa-apa. Jadi aku nggak rugi, kamu juga nggak rugi. Tapi kalau ada Tuhan, rasa gue susah, tapi aku menang. Aku kan sudah beriman. Nah, itu argumen judi namanya, Pascal Weger. Jadi dari sisi ini mending kamu punya Tuhan aja deh. Oh, nggak ada ruginya. Apa sih ruginya punya Tuhan? Baik, nanti kalau di Pascal sebenarnya panjang, nggak cuma itu. Secara sosial, nanti secara budaya ada untungnya. Yang nggak punya Tuhan ada ruginya. Ya puncaknya itu tadi. Kalau besok ternyata ada Tuhan, aku untung, kamu sengsara. Tapi kalau ternyata Tuhan nggak ada, ya nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, kamu juga nggak apa-apa. Nah, jadi aku rapopo, kowe rapopo. Tapi kalau Tuhan ada, aku rapopo, kowe sengsara. Kamu masuk neraka, kamu disetrika di sana tiap hari. Oke, itu banyak. Nanti akan sampai kita pada sesi ketika ngomong filsafat ketuhanan.